Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentunya sudah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Dan jangan lupa dalam pembelajaran daring ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan mematuhi semua protokol yang diberikan oleh kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, tentunya kalian sudah mengisi absen yang sudah saya berikan linknya. Jadi diisilah absen itu sesuai dengan yang ada di dalam data absensi. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai teks prosedur dalam materi mengorganisasikan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita ketahui dalam sehari-hari tentunya kita sudah sering menjumpai di sekitar kita suatu kegiatan yang memerlukan langkah-langkah. Dalam berbagai konteks, jenis prosedur dapat dijumpai, misalnya pada saat kita mau mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci, tentunya di sana membutuhkan langkah-langkah. Blender juga merupakan peralatan yang memerlukan prosedur atau tahapan yang harus dilakukan agar nantinya dapat dioperasikan dengan baik. Apakah anak-anak tahu apakah sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Teks prosedur itu tergolong kepada teks paparan. Teks prosedur adalah sejenis teks yang menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Jadi dalam teks prosedur ini nantinya akan membuat sebuah proses yang membutuhkan langkah-langkah yang sangat tepat agar nantinya apa kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Manfaat dan tujuan dari teks prosedur. Yang pertama, manfaat dari teks prosedur diantaranya yang pertama atau nomor 1, membantu menggunakan alat dengan benar. Jadi dengan mengetahui teks prosedur, kita akan bisa menggunakan alat itu dengan baik dan benar karena di dalamnya sudah jelas langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, membantu mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup. Jadi teks prosedur itu manfaatnya adalah mengetahui cara-cara melakukan aktivitas kita sehari-hari. Adapun tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur, yang pertama, teks prosedur itu berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Yang kedua, cirinya adalah disusun secara informatif. Secara informatif di sini maksudnya apa yang ada di dalam teks prosedur itu tujuan adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ciri yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Di sini sudah sangat jelas dari ciri yang ketiga, secara terperinci di sini bisa kita ketahui dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan nantinya pada saat kita melakukan suatu kegiatan. Ciri yang keempat, kalimatnya harus jelas, logis, dan singkat. Artinya tidak bertele-tele. Kalimat yang kita berikan haruslah masuk akal dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Di dalam teks prosedur, di dalamnya itu mengandung pernyataan umum yang diikuti oleh langkah-langkah. Pernyataan umum di sini biasanya berisikan pengertian dari objek yang akan dibahas. Sedangkan langkah-langkah itu berisikan rincian
tahapan-tahapan dari kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ada 2 di dalam teks prosedur, mengandung pernyataan umum, kemudian diikuti dengan langkah-langkah. Di sini akan saya berikan contoh teks prosedur. Kita lihat cara membuat pisang goreng pasir. Pisang goreng pasir populer sebagai camilan sehat dan lezat. Selain bahannya mudah didapat, berbagai resep camilan berbahan dasar pisang juga mudah untuk dibuat. Berikut salah satu resep membuat camilan berbagai dasar pisang, yakni pisang goreng pasir. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, kupaslah pisang, lalu belahlah menjadi 2. Yang kedua, campur tepung terigu, tepung beras, dan bubuk vanili. Yang ketiga, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan cukup encer. Yang keempat, tambahkan garam dan gula secukupnya. Yang kelima, celupkan buah pisang pada adonan yang sudah diencerkan. Yang keenam, goreng pisang hingga berwarna kuning keemasan. Bagian luarnya renyah dan dalamnya matang sempurna. Kemudian yang terakhir, angkat pisang goreng yang telah matang dan sajikan selagi masih hangat. Di sini adalah contoh dari bagaimana cara membuat pisang goreng pasir. Pada paragraf pertama, pisang goreng populer sebagai camilan dan seterusnya, itu merupakan pernyataan umum yang mana di dalamnya menjelaskan apa sih pisang goreng itu. Kemudian untuk langkah-langkahnya, contohnya ada 7 langkah di sana yang dinamakan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan apabila nantinya kita akan membuat pisang goreng pasir. Mungkin dari contoh ini bisa dipahami. Saya kira sudah bisa dipahami anak-anak, karena untuk teks prosedur pembuatan ini sudah tidak asing lagi bagi kita, dan kita sudah bisa membuatnya di rumah. Apabila sudah bisa dipahami, kita lanjut kepada kegiatan belajar yang harus kalian lakukan. Jadi untuk kegiatan ini haruslah dikerjakan. Silakan kalian kerjakan kegiatan belajar 1. Apabila nanti ada kesulitan dalam belajar, kalian bisa berkomunikasi dengan Bu Sri melalui WA grup kelas yang sudah dibentuk. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Saya tunggu tugas yang kalian kerjakan nantinya. Kalian kirimkan melalui link yang nantinya akan saya berikan melalui daftar absensi itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.